Untuk masyarakat Indonesia perlu tahu, inilah si Hotman yang katanya manusia paling bersih. Padahal tentu hari ini adalah penjelasan yang kita sebut dengan pledoi yang final ya. Meskipun nanti masih ada replik dari pihak JPU, kami juga akan lakukan duplik ya, Pak Arya. Ya. Pertama saya sampaikan bahwa saya ingin tegas sebutkan bahwa isu yang dibangun Hotman selama ini adalah perseteruan Razman versus Hotman. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Yang benar ada seorang perempuan yang mengaku diduga dilecehkan oleh Hotman. Datang ke Razman. Kita fasilitasi bersama keluarga. Oke? Lalu kemudian kita preskon atas permintaan dia. Ada buktinya semua. Nah, lalu kemudian ada sesuatu di belakang layar. Tiba-tiba si perempuan Iklim Hakim cabut kuasa. Setelah cabut kuasa, dia cuap-cuap menyerang saya. Padahal ketika tanda tangan kuasa 25 April 2022 sampai 11 Juni, tidak ada komplain. Nah, jadi ini adalah isu yang dibangun membranding bahwa Hotman dapat dibuktikan di persidangan ya Pak Riyad ya, sebagaimana yang saya sampaikan di pledoi tadi, bahwa sudah mengakui, Hotman sudah mengakui bahwa dia check-in bersama dengan Iklim Hakim dan mengatakan sangat kecewa kepada Iklim Hakim karena buah dadanya keras, tidak sesuai dengan aslinya. Ini Hotman di BAP-nya, dan ketika kami tanya, dia mengatakan itu saya lupa, tapi kalaupun itu ada suka sama suka. Oke. Ini keterangan Hotman kan, bukan keterangan kita. Kemudian ketika Iklim Hakim diperiksa, Iklim Hakim mengatakan bahwa tidak pernah ada namanya hubungan suka sama suka. Jelas ya? Dan Iklim Hakim ketika saya tanya itu, karena saya yang dampingi dia ke kementerian, langsung menangis. Dan dia katanya trauma. Dan dia sudah ceritakan ke Kementerian PPA. Nah, ibu dari Kementerian PPA, Ibu Ica Margaret Robin, eselon 2 sekarang, di kementerian, dulu asisten deputi, sudah menjelaskan di persidangan bahwa benar ada pelecehan itu di dalam apartemen Moy, 2 kali di dalam mobil, 1 kali di klub. Nah, dan ini Iklim Hakim yang mengakui. Nah, pertanyaannya adalah kalau 2 orang ini sudah jelas melakukan perbuatan dan itu adalah fakta sesuai dengan SKP 3 Menteri, tidak ada perbuatan pidana di situ. Nah, aneh kan? Kenapa 2 orang yang berzina dan 1 orang perempuan yang katanya dilecehkan ke saya, dan kita dalami memang faktanya dilecehkan kalau begitu cerita dia. Kan gitu Pak ya? Tiba-tiba dituntut 6 bulan Pak. Saya juru bicara sebagai kuasa hukum. Kita kan juru bicara. Sejak kapan seorang pengacara lebih banyak yang bicara klien daripada pengacaranya? Sedangkan namanya kita mewakili dia. Coba. Nah, jadi di dalam keterangan kami tadi bahwa ini sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat memalukan oleh Hotman Paris. Di brandingnya lah seolah-olah Razman sakit hati ke dia karena urusan Richard Lee. Richard Lee dengan saya sudah selesai. Untuk masyarakat Indonesia perlu tahu, inilah si Hotman yang katanya manusia paling bersih. Padahal perilakunya itu. Nah, jadi ini poinnya. Poin yang terakhir, saudara-saudara, kalau sudah keterangan seperti tadi, sudah kita jabarkan semua fakta hukum, yuridis, dan lain sebagainya, maka tidak ada ruang sebenarnya untuk saya dihukum. Justru yang harus dihukum si perempuan ini Iklimah, dan si Hotman ini bisa diproses. Dan itulah nanti yang akan dijabarkan oleh tim kami. Jadi kita tunggu saja, saya percaya hakim yang mulia akan memutus perkara dengan baik. Apa yang saya katakan? Hakim kan wakil Tuhan. Setidaknya harus mendekati sifat-sifat Tuhan. Apa itu?
Allah Maha mengampuni dan memaafkan hamba. Jadi kalau ada benturan di persidangan, itu akumulasi dari ke proses penyidikan sampai di kejaksaan. Nah, kami berharap yang mulia Majelis Hakim, Ketua PN Jakarta Utara, Ketua PT DKI Jakarta, PT Ambon, Ketua Mahkamah Agung, Komisi Judisial, dan lain-lain, bahkan Ikatan Hakim Indonesia, saya sudah 2 kali menyatakan permohonan maaf. Saya manusia. Allah Maha Pemaaf, kenapa ibu-ibu, bapak tidak? Tapi saya percaya mereka memaafkan. Tapi untuk perbuatan hormat, ini nggak bisa dimaafkan. Apa yang dia lakukan ini nggak bisa dimaafkan. Apakah dengan kata-kata bahwa suka sama suka, lalu kemudian si perempuannya bilang tidak, kemudian ada sesuatu di belakang layar, lalu kemudian kita kuasa hukum. Kalau sampai kuasa hukum digugat ini presiden buruk untuk Indonesia. Terancam semua imunitas seorang lawyer di Indonesia. Saya kira itu ya, jadi tidak usah kalian terpengaruh rakyat Indonesia. Ya, ini ada 2 orang perempuan dan laki-laki yang berzina, tapi dicocok-cocokkan seolah-olah urusan Rasman dengan Iklimah. Nggak ada urusan saya dengan Iklimah. Di persidangan nggak ada. Yang ada itu adalah Hotman dengan Iklimah. Ada perbuatan itu. Di mana masalahnya ke saya? Jadi saya kira saya optimis, insya Allah hakim dengan nurani yang saya katakan tadi. Hakim harus mempunyai sifat paling tidak mendekati Tuhan. Karena wakil Tuhan, apa itu? Tidak boleh pemarah, tidak boleh pendendam. Sebab kalau hakim pemarah dan pendendam, dia akan memutus perkara dengan dendam dan amarah. Maka disitulah ketidakadilan terjadi. Hakim juga tidak boleh penghibah dan penyedih. Karena kalau dia penghibah, sedih, dia akan memutus dengan perasaan. Maka disitulah ketidakadilan terjadi. Karena itu saya mengutip 2. Saya mengutip Al-Quran dan saya mengutip Alkitab. Karena di situ ada 2 yang Muslim, ada 1 yang Nasrani. Nah, makanya kalian jangan heran. Jadi itu, Bapak Silalahi itu Kristen Protestan. Pak Dian dan Ibu Sofia Muslim. Makanya saya sampaikan tadi, Al-Quran mengajarkan seperti apa, Injil mengajarkan seperti apa, itu saya urai, dan itu Alkitab. Jadi saya percaya mereka akan memutus dengan nurani dan penuh kehati-hatian untuk keadilan.